Langit Paris di penghujung musim dingin selalu tampak seperti lukisan cat air yang pudar, abu-abu, lembab, dan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di sebuah sudut arondisemen yang padat, di lantai paling atas sebuah bangunan tua dengan fasad batu yang mulai mengelupas, terdapat sebuah apartemen sempit yang hanya cukup untuk satu tempat tidur tunggal, sebuah meja kayu lapuk, dan tumpukan buku yang tertata rapi. Disinilah ia tinggal. Seorang pria parubaya dengan gurat-gurat lelah di wajahnya, namun memiliki sepasang mata yang menyimpan binar rahasia. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya dalam 3 bulan terakhir, ia terbangun sebelum alarm di ponselnya berbunyi. Suasana di luar masih gelap gulita. Menara Eiffel yang terlihat jauh di ufuk hanya tampak seperti kerangka besi yang membeku. Ia bangkit dengan perlahan, berhati-hati agar lantai kayu yang tua tidak berderi terlalu keras dan membangunkan tetangga di bawahnya yang sangat sensitif terhadap suara sekecil apapun. Ia melangkah menuju wastafel kecil di sudut ruangan. Air dingin yang menyentuh kulitnya terasa seperti jarum-jarum es. Namun ia menikmatinya. Dengan gerakan yang masih agak kaku, ia membasuh wajah, tangan, hingga kakinya. Ia sedang berwudu. Gerakan itu dilakukannya dengan penuh kehusyukan, seolah-olah setiap tetesan air yang jatuh ke wastafel keramik itu sedang meluruhkan beban berat yang selama ini dipikul pundaknya. Baginya, ritual ini bukan sekadar membersihkan diri, melainkan proses penyucian jiwa yang membuatnya merasa lebih hidup daripada dekade-dekade sebelumnya yang ia lewatkan dalam kehampaan. Setelah selesai, ia membentangkan sebuah kain tipis yang ia beli dari pasar loak di pinggiran kota. Kain itu kini menjadi benda paling berharga di apartemennya. Ia menatanya sedemikian rupa agar menghadap ke arah yang telah ia pastikan berkali-kali melalui aplikasi kompas di ponselnya. Ia berdiri tegak, menyedekapkan tangan, dan memulai sholat subuh dalam kesunyian yang mencekam. Apartemen itu begitu sunyi hingga detak jam dinding terdengar seperti dentuman. Ia tidak berani mengeraskan suaranya. Bacaan sholatnya hanya berupa bisikan halus yang nyaris tak terdengar oleh telinganya sendiri. Ia sangat sadar akan posisinya. Di lingkungan ini, di tengah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi sekularisme dan terkadang menyimpan kecurigaan mendalam terhadap keyakinan barunya, ia memilih untuk menjadi asing dalam keramaian. Ia adalah seorang mualaf yang menyembunyikan cahaya imannya di balik pintu yang terkunci rapat. Pernah suatu kali, seorang rekan kerjanya bertanya mengapa ia kini sering menolak ajakan untuk minum anggur di kafe setelah jam kantor usai. Ia hanya tersenyum tipis dan beralasan bahwa kesehatan jantungnya sedang tidak baik. Kebohongan kecil itu terasa menyesakan. Namun ia belum siap. Ia belum siap menghadapi tatapan menghakimi, pertanyaan-pertanyaan sinis, atau kemungkinan dikucilkan dari lingkaran sosial yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Di Paris, ia merasa bisa menjadi siapa saja, namun menjadi seorang muslim yang tak terasa seperti memegang bara api yang harus ia sembunyikan di dalam saku mantelnya. Setelah sholat selesai, ia tidak langsung bangkit. Ia duduk bersila di atas kain tipis itu, menatap layar ponselnya yang menampilkan video tutorial sholat. Ia mengulang-ulang video itu, memperhatikan posisi jari, kemiringan punggung saat rukuk, dan pelafalan huruf-huruf Arab yang masih terasa sangat asing di lidahnya yang terbiasa dengan dialek Prancis yang lembut. Robbik Firli, Warhamni, bisiknya terbata-bata. Ia mengambil sebuah buku kecil yang sampulnya sudah mulai melengkung karena sering dibaca. Buku itu berisi terjemahan makna-makna Al-Quran. Setiap kata yang ia baca terasa seperti air sejuk yang menyiram tanah gersang di hatinya. Dahulu, hidupnya adalah tentang pencapaian materi, karir yang stabil, dan kesenangan-kesenangan sesaat yang meninggalkan rasa hampa di penghujung hari. Namun sekarang, dalam kesempitan apartemen ini dan dalam kesunyian status mualafnya, ia justru menemukan kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan euro manapun. Namun, rasa sepi itu nyata. Terkadang, ia merasa seperti seorang penyelam yang berada jauh di dasar samudra,
Ia bisa melihat keindahan terumbu karang yang tak terlihat orang lain, namun ia kesulitan untuk bernapas dan tak ada yang bisa mendengar suaranya. Ia merindukan seseorang yang bisa ia ajak bicara tentang betapa indahnya rasa damai saat bersujud. Ia merindukan seorang guru yang bisa membenarkan bacaannya tanpa ia harus merasa malu. Ketakutan akan penilaian sosial membuatnya menjadi pribadi yang tertutup. Di toko roti bawah apartemen, ia tetap menyapa penjualnya dengan ramah, membeli baget hangat, dan membicarakan cuaca. Tidak ada yang tahu bahwa di balik mantel wol tebal yang ia kenakan, terdapat sebuah identitas baru yang sedang tumbuh dengan kuat. Ia merasa seperti sebuah benih yang tertanam jauh di dalam tanah musim dingin, tidak terlihat dari permukaan, namun sedang berjuang keras untuk menembus lapisan bumi demi mencari sinar matahari. Pernah ia mencoba pergi ke sebuah masjid besar di pusat kota. Namun, saat ia berdiri di depan pintu gerbangnya, kakinya mendadak lemas. Ia melihat orang-orang yang tampak begitu mahir, begitu islami, dan begitu akrab satu sama lain. Ia merasa seperti penyusup. Ia merasa ilmunya masih terlalu dangkal, dan ketakutan akan dianggap kurang beriman, atau justru terlalu asing, membuatnya berbalik arah dan pulang ke apartemennya dengan air mata yang tertahan. Ia kembali ke metode belajarnya yang lama, video YouTube, buku saku, dan aplikasi ponsel. Ia belajar mencintai Tuhan dalam ruang vakum. Kesunyian itu terkadang membuatnya menangis saat sujud terakhir. Ia menangis bukan karena menyesali keputusannya, melainkan karena rasa syukur yang bercampur dengan rasa haus akan kebersamaan. Sampai kapan aku harus bersembunyi? Tanyanya pada diri sendiri sambil menatap pantulan wajahnya di cermin yang retak. Wajah itu tampak lebih tenang dibandingkan setahun lalu, namun ada gurat kerinduan yang mendalam. Ia merindukan sebuah pelukan persaudaraan yang tulus, bukan sekadar basa-basi rekan kerja. Ia merindukan momen di mana ia bisa bangga mengatakan siapa dirinya tanpa perlu melihat perubahan raut wajah lawan bicaranya menjadi penuh prasangka. Matahari mulai merangkak naik, menyinari debu-debu yang berterbangan di dalam apartemennya. Ia harus segera bersiap pergi bekerja. Ia melipat kain tipisnya dengan sangat hati-hati, menciumnya sebentar, lalu menyimpannya di laci paling bawah di bawah tumpukan baju hangat agar tidak terlihat oleh siapapun yang mungkin masuk ke kamarnya. Sebelum keluar, ia berdiri sejenak di depan jendela, menatap jalanan Paris yang mulai sibuk. Orang-orang berlarian mengejar bus. Para turis mulai memadati trotoar, dan suara klakson mulai bersahutan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang mengklaim diri sebagai pusat peradaban itu, ia merasa menjadi bagian dari sebuah rahasia besar yang indah. Pertama, kehidupannya sebagai mualaf adalah tentang kesunyian, perjuangan mandiri, dan ketakutan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sebuah firasat kecil yang mulai tumbuh, bahwa kesunyian ini tidak akan berlangsung selamanya. Bahwa suatu saat nanti, cahaya yang ia sembunyikan di apartemen sempit ini akan menemukan jalannya untuk bersinar bersama cahaya-cahaya lainnya. Ia mengunci pintu apartemennya, menghela napas panjang, dan melangkah turun menuju tangga batu yang dingin. Di luar sana, dunia mengenalnya sebagai pria biasa yang pendiam. Namun di dalam sini, di dalam dadanya, ia adalah seorang pejuang yang sedang menanti fajar yang sebenarnya. Fajar yang tidak hanya membawa sinar matahari, tapi juga membawa kehangatan dari sebuah keluarga yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Musim semi di Paris mulai menunjukkan wajahnya yang genit. Kelopak bunga sakura di taman-taman kota mulai mengintip. Namun bagi pria parubaya yang masih setia dengan mantel wol abu-abunya itu, musim semi kali ini membawa debar yang berbeda. Ada sebuah perasaan yang tumbuh lebih cepat daripada tunas-tunas hijau di tepi sungai Seine. Perasaan itu adalah kerinduan, sebuah jenis rasa lapar yang tidak bisa dikenyangkan oleh sepotong croissant atau secangkir kafe au lait yang biasa ia nikmati di sela jam istirahat kantornya. Ia sedang duduk di sebuah bangku kayu di taman kecil tak jauh dari tempat kerjanya. Di tangannya, ia memegang ponsel dengan layar yang sedikit retak. Jari-jarinya gemetar saat ia menggulir sebuah pengumuman di sebuah forum daring yang baru saja ia temukan. Pengumuman itu ditulis dalam bahasa Prancis dan Arab, dengan desain sederhana namun memikat mata. Sholat Idul Fitri berjamaah, terbuka untuk umum di lapangan terbuka pinggiran Paris. Ia terpaku.
Kata, terbuka untuk umum, bergema di kepalanya seperti lonceng gereja tua yang berdentang di tengah malam. Selama ini, ibadahnya terbatas pada 4 dinding apartemennya yang pengap. Ia adalah raja sekaligus rakyat di kerajaan sunyinya sendiri. Namun, membaca pengumuman itu, dadanya terasa sesak oleh kombinasi antara harapan yang melambung dan ketakutan yang menghujam. Idul Fitri, bisiknya pelan, membiarkan kata itu menari di lidahnya. Ia tahu ini adalah hari kemenangan. Tapi kemenangan bagi siapa? Apakah kemenangan itu juga milik seorang pria yang masih terbata-bata mengeja Al-Fatihah? Apakah kemenangan itu milik seseorang yang bahkan belum berani mengganti namanya secara resmi karena takut akan tatapan sinis keluarga besarnya di Lyon? Ia menyandarkan punggungnya ke sandaran bangku yang dingin. Di sekelilingnya, warga Paris berlalu lalang dengan langkah terburu-buru, tenggelam dalam urusan duniawi mereka. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenang pria ini, sedang terjadi badai batin yang dahsyat. Kerinduannya untuk merasakan ibadah berjamaah telah mencapai puncaknya. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya berdiri dalam barisan yang lurus, bahu bertemu bahu, mengikuti satu komando imam yang sama. Ia membayangkan energi yang mengalir saat ribuan bibir mengucapkan "Amin" secara serentak, sebuah resonansi yang ia yakini mampu menggetarkan langit. Ia haus akan perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang utuh, bukan sekadar fragmen yang terpisah dan tersembunyi. Namun, ketakutan itu muncul seperti kabut hitam yang menutupi sinar matahari. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Kulitnya yang pucat, pakaiannya yang masih sangat Prancis, dan gestur tubuhnya yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan seorang muslim yang lahir dari tradisi. Ia takut saat ia melangkah ke lapangan itu, orang-orang akan menoleh dan menyadari bahwa ia adalah orang asing. Ia takut melakukan kesalahan saat gerakan sholat. Mungkin ia akan sujud saat yang lain berdiri, atau ia akan salah mengucapkan takbir. Bagaimana jika mereka melihatku sebagai penyusup? Pikirnya dengan cemas. Bagaimana jika mereka bertanya sudah berapa lama aku memeluk Islam, dan aku hanya bisa menjawab dengan hitungan bulan yang memalukan? Pikiran-pikiran itu menghantuinya sepanjang sore. Saat ia kembali ke meja kantornya, ia tidak bisa berkonsentrasi pada tumpukan laporan keuangan di depannya. Matanya terus melirik arah jendela, menatap awan yang berarak menuju arah pinggiran kota, tempat lapangan itu berada. Di dalam hatinya, terjadi dialog yang tak kunjung usai. Sebagian dirinya berteriak untuk pergi, untuk menjemput hidayah yang lebih luas. Namun sebagian lagi berbisik untuk tetap di apartemen, tetap aman, tetap sunyi. Malam harinya, di dalam apartemennya yang hanya diterangi lampu meja yang remang-remang, ia kembali membuka buku sakunya. Ia membaca tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menyambut siapa saja yang datang dengan hati yang tulus. Ia membaca bahwa di hadapan Tuhan, yang dinilai bukan seberapa fasih lidahmu, melainkan seberapa jujur getaran di dadamu. Ia menatap sajadah tipisnya yang terbentang di lantai kayu. Ya Tuhan, doanya dalam hati, kali ini dengan bahasa Prancis karena ia belum tahu cara menyusun doa serumit itu dalam bahasa Arab. Aku ingin datang. Aku ingin bersujud bersama mereka. Tapi aku takut. Berikan aku tanda bahwa aku pantas berada di sana. Kesunyian malam itu tidak memberinya jawaban instan, namun kerinduannya justru semakin membara. Ia teringat masa kecilnya, saat ia merasa kesepian di tengah keramaian pesta keluarga. Ia selalu merasa ada yang hilang, sebuah kepingan puzzle yang tak pernah ia temukan di dalam botol anggur atau di dalam gemerlap kota Paris. Dan sekarang, setelah ia menemukan kepingan itu, apakah ia akan membiarkannya terkunci di dalam laci hanya karena rasa takut akan penilaian manusia? Ia mulai membayangkan hari itu, Idul Fitri di lapangan terbuka. Ia membayangkan ratusan mualaf lainnya, mungkin ada yang seperti dirinya, yang juga datang dengan hati yang berdebar dan tangan yang dingin karena gugup. Pikiran bahwa mungkin ada saudara senasib di sana memberinya sedikit keberanian. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju cermin kecil di kamar mandi. Ia menatap pantulan dirinya. Ia bukan lagi pria yang sama dengan setahun lalu. Ada kedamaian yang samar di matanya, meski tertutup oleh kabut kecemasan.
Ia mulai berlatih gerakan sholat di depan cermin, memastikan punggungnya lurus saat rukuk, memastikan posisi tangannya benar. Ia melakukannya berulang-ulang, seperti seorang aktor yang sedang menghafal naskah paling penting dalam hidupnya. Setiap gerakan ia sertai dengan harapan. Ini untukmu, batinnya. Bukan untuk mereka yang ada di lapangan, tapi untukmu. Namun, saat ia teringat akan stigma sosial di Prancis, hatinya kembali menciut. Ia teringat berita-berita di televisi, perdebatan di kafe-kafe tentang integrasi dan identitas. Baginya, pergi ke lapangan terbuka untuk sholat ID bukan sekadar ibadah. Itu adalah sebuah pernyataan keberanian. Itu adalah momen di mana ia harus mengakui pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa ia telah memilih jalan ini sepenuhnya. Larut malam, ia mengambil sebuah tas kecil. Di dalamnya, ia memasukkan baju terbaik yang ia miliki, sebuah kemeja putih bersih yang selalu ia simpan untuk acara istimewa. Ia juga memasukkan sebotol air mineral dan buku panduan doa kecilnya. Tangannya gemetar saat menyentuh kain kemeja itu. "Aku akan pergi," cetusnya dengan suara yang sedikit lebih keras dari biasanya, memecah kesunyian apartemen. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, namun ada ketegasan di sana. Ia menyadari bahwa kerinduan ini adalah panggilan. Sebuah panggilan yang tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan dengan tarikan kuat di dalam sanubarinya. Ia tidak ingin lagi menjadi muslim yang hanya bersembunyi di balik jendela. Ia ingin merasakan hangatnya matahari Idul Fitri menyentuh kulitnya saat ia bersujud di atas rumput. Ia ingin mendengar suara takbir yang tidak hanya berasal dari speaker ponselnya, tapi dari ribuan kerongkongan manusia yang memuji Tuhan yang sama. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat hamparan hijau lapangan luas dan mendengar suara takbir yang megah. Ia membayangkan air mata yang mungkin akan jatuh, dan pelukan yang mungkin akan ia terima. Meskipun ketakutan itu masih ada, kecil dan tajam seperti duri di dalam sepatu, kerinduannya kini telah menjadi kompas yang mengarahkan langkahnya. Di bawah langit Paris yang mulai memucat menuju subuh, ia duduk di tepi tempat tidurnya, mengenakan kemeja putihnya. Ia masih merasa asing dengan bayangannya sendiri, namun ia merasa benar. Ia merasa siap untuk menghadapi apapun, tatapan heran, pertanyaan sinis, atau bahkan pengabaian. Karena di atas segalanya, ia tahu bahwa ia tidak sedang mencari pengakuan dari penduduk Paris, melainkan sedang menjemput janji kedamaian yang telah ia temukan dalam sujud-sujud sunyinya selama ini. Panggilan itu tidak lagi tak terucap. Panggilan itu kini telah menjadi langkah kaki yang pasti menuju pintu keluar apartemennya. Paris di hari raya itu masih berselimut kabut tipis yang merayap di atas aspal. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, dan kota mode ini biasanya masih terlelap dalam mimpi-mimpi sekulernya. Namun, bagi pria parubaya yang melangkah keluar dari apartemen tuanya, udara pagi ini tidak terasa dingin. Ada semacam api kecil yang menyala di balik dadanya, memberikan kehangatan yang tak mampu diberikan oleh mantel wall setebal apapun. Ia berdiri sejenak di depan pintu gerbang bangunan apartemennya. Kemeja putih bersih yang ia kenakan tersembunyi rapi di balik mantel panjangnya, seolah-olah ia masih ingin menjaga rahasia itu sedikit lebih lama lagi. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tas kain kecil berisi sajadah tipis yang sudah ia lipat dengan penuh ketelitian. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Jalanan masih sepi, hanya ada lampu jalan yang berkedip kekuningan dan suara sapu petugas kebersihan kota di kejauhan. Dengan langkah yang awalnya ragu, ia mulai berjalan menuju stasiun metro terdekat. Setiap ketukan sepatunya di atas trotoar batu seolah-olah menjadi detak jantung yang memacu adrenalinnya. Ia merasa seperti seorang penjelajah yang sedang menuju wilayah tak bertuan. Pikirannya masih dipenuhi keraguan. Apakah aku benar-benar melakukan ini? Apakah aku siap dilihat sebagai mereka oleh dunia luar? Saat ia memasuki stasiun bawah tanah, suasana mulai berubah. Di peron yang remang-remang, ia melihat seorang pria muda berdiri sendirian. Pria itu mengenakan jas rapi, rambutnya tertata klimis, dan ia memegang sebuah tas kecil yang bentuknya sangat mirip dengan tas sajadah miliknya. Mereka tidak saling bicara. Mereka hanya saling melirik sekilas,
lalu membuang muka. Namun, dalam lirikan itu, ada sebuah pengakuan bisu. Ada getaran frekuensi yang sama. Kereta bawah tanah datang dengan suara deru yang memekakkan telinga. Ia masuk dan memilih duduk di pojok gerbong. Saat kereta melaju menembus terowongan gelap, di setiap stasiun berikutnya, gerbong itu mulai terisi. Satu persatu, orang-orang masuk dengan penampilan yang mencolok di tengah pagi buta. Ada wanita dengan syal sutra yang dililitkan dengan anggun di kepala mereka. Ada pria-pria tua dengan kopiah kecil yang disembunyikan di balik topi fedora. Dan ada pemuda-pemuda dengan wajah berseri-seri. Ia memperhatikan mereka semua dari sudut matanya. Ia menyadari sebuah pola. Mereka semua bergerak ke arah yang sama, pinggiran kota Paris. Ketika ia turun di stasiun tujuan, ia terpana. Ratusan orang keluar dari pintu-pintu gerbong kereta, menciptakan aliran manusia yang tenang namun pasti. Ia tidak lagi harus mencari arah di aplikasi ponselnya. Ia cukup mengikuti arus itu. Disinilah, di trotoar lebar yang menuju lapangan besar itu, ia pertama kali merasakannya. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Di tengah kerumunan itu, ia melihat seorang pria lain yang berjalan persis di sampingnya. Pria itu tampak seumuran dengannya, berwajah khas Eropa Utara, dengan mata biru yang tampak sedikit sembab. Pria itu mengenakan pakaian yang sederhana namun sangat rapi. Ada sesuatu pada cara pria itu berjalan, sedikit kaku, tangan yang terus meremas tali tasnya, dan pandangan mata yang terus tertuju ke bawah, yang membuat tokoh utama kita merasa sedang melihat cermin dirinya sendiri. Tanpa sadar, langkah mereka melambat, hingga akhirnya mereka berjalan bersisian. Pria asing itu menoleh padanya, memberikan senyum tipis yang sangat ragu-ragu. "Selamat pagi," ucap pria asing itu dalam bahasa Prancis yang sangat formal. "Selamat pagi," jawabnya. Suaranya sedikit parau karena belum digunakan bicara sejak bangun tidur. Mereka terdiam selama beberapa saat. Hanya suara langkah kaki ribuan orang yang mengisi keheningan. Kemudian, pria asing itu berbisik pelan, hampir seperti sebuah pengakuan dosa di bilik gereja. Ini pertama kalinya bagiku. Sholat Idul Fitri." Tokoh utama kita menghentikan langkahnya sejenak. Jantungnya berdegup kencang. "Aku juga," jawabnya lirih. "Ini tahun pertamaku." Pria asing itu menghela napas panjang, sebuah embusan napas yang membawa keluar beban berat dari dadanya. "Aku sangat takut sejak semalam. Aku takut aku akan melakukan kesalahan. Aku takut orang-orang akan tahu bahwa aku baru belajar beberapa bulan lalu." Mendengar itu, air mata tokoh utama kita hampir saja tumpah. Ternyata, ketakutan yang ia rasakan di apartemen sempitnya, kesunyian yang ia peluk erat-erat selama ini, juga dirasakan oleh orang lain. Di sepanjang jalan menuju lapangan itu, ia mulai memperhatikan lebih seksama. Ia melihat wajah-wajah mualaf lainnya. Ada seorang wanita muda yang tampak gugup memperbaiki letak kerudungnya berkali-kali. Ada seorang pria kulit hitam yang terus membaca buku saku kecil sambil berjalan. Semua mereka memiliki tatapan mata yang sama. Sebuah kombinasi antara harapan yang membuncah karena akhirnya bisa merayakan iman mereka secara terbuka, dan kecemasan yang akut akan penolakan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang baru saja lahir kembali, yang kulit spiritualnya masih sangat tipis dan sensitif terhadap sentuhan dunia. "Lihat mereka," bisik pria asing di sampingnya, menunjuk ke arah kerumunan yang semakin padat di depan gerbang lapangan. "Mereka tampak begitu yakin, begitu damai." Tokoh utama kita menatap kerumunan itu. Ia melihat keluarga-keluarga yang membawa anak-anak kecil dengan pakaian warna-warni. Ia melihat para imigran yang sudah menetap puluhan tahun di Prancis bersenda gurau dengan sesamanya. Namun, di antara kegembiraan itu, ia juga melihat pulau-pulau kesunyian, seperti dirinya dan pria di sampingnya. Orang-orang yang datang sendirian, yang tidak memiliki keluarga untuk diajak berbagi tawa, yang hanya memiliki Tuhan sebagai teman bicara. "Mungkin," kata tokoh utama kita dengan suara yang kini lebih mantap, "kita tidak perlu menjadi yakin seperti mereka. Mungkin cukup dengan hadir di sini saja sudah merupakan kemenangan bagi kita." Pria asing itu mengangguk pelan. "Kau benar.
Selama ini aku hanya sholat di kamar mandi kantor agar tidak ketahuan rekan kerja. Hari ini aku ingin berdiri di bawah langit. Mereka terus berjalan. Semakin dekat ke lapangan, suara takbir mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu menyusup ke dalam sela-sela mantel wallnya, menembus kulitnya, dan menggetarkan tulang rusuknya. Bagi orang lain, mungkin itu hanya seruan keagamaan biasa. Namun bagi mereka, para mualaf yang berjalan dengan hati yang luka sekaligus sembuh, suara itu adalah lagu kepulangan. Itu adalah suara yang mengatakan bahwa pengembaraan mereka dalam kegelapan telah berakhir. Ia melihat ke langit. Kabut mulai tersingkap, menampakkan warna biru pucat yang tenang. Ia merasa seolah-olah Paris sedang memberikan izin padanya untuk menjadi dirinya yang baru. Ia teringat kembali pada jendela apartemennya yang sempit, pada buku-buku yang ia sembunyikan, dan pada doa-doa bisu yang ia panjatkan dalam kegelapan. Semua itu terasa seperti persiapan untuk momen ini. Di pintu masuk lapangan, petugas keamanan yang berjaga memberikan senyuman ramah. "Selamat Idul Fitri," ucap petugas itu. "Tokoh utama kita terpaku." Itu adalah pertama kalinya seseorang mengucapkan kalimat itu secara langsung kepadanya. Ia merasa seolah-olah sebuah beban besar yang selama ini mengikat pundaknya tiba-tiba terlepas. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan kemeja putihnya. Ia membuka kancing mantelnya, membiarkan warna putih itu bersinar di bawah cahaya pagi yang mulai terang. Ia menoleh ke arah pria asing yang berjalan bersamanya tadi. Pria itu juga melakukan hal yang sama. Mereka saling melempar senyum. Kali ini bukan senyum ragu, melainkan senyum persaudaraan. Mereka adalah dua orang asing yang tidak tahu nama masing-masing, namun mereka berbagi rahasia yang paling suci. Mereka adalah pengembara yang akhirnya menemukan oase. Langkah kaki mereka kini terasa lebih ringan saat menginjak rumput lapangan yang masih basah oleh embun. Lapangan itu begitu luas, dan di sana, ribuan orang sudah mulai membentuk barisan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang berbau tanah dan kedamaian. Disinilah ia akan memulai babak baru hidupnya. Bukan lagi sebagai muslim yang bersembunyi, melainkan sebagai bagian dari barisan manusia yang bersujud pada keagungan yang sama. Perjalanan dari apartemen menuju lapangan ini memang singkat secara jarak, namun baginya, itu adalah perjalanan ribuan mil melintasi ketakutan dan keraguan. Dan saat ia melangkahkan kaki ke dalam saf, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar merasa sendirian lagi di kota ini. Langkah kaki pria itu terhenti tepat di bibir lapangan hijau yang luas. Di depannya, bentangan rumput yang biasanya menjadi tempat pemuda-pemuda Paris bermain sepak bola atau keluarga berpiknik di akhir pekan, kini telah berubah menjadi sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi-mimpi paling liarnya. Ribuan orang telah memenuhi tempat itu. Namun, bukan jumlah massa yang membuatnya terpaku, melainkan sebuah suara yang tiba-tiba membelah udara pagi yang dingin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu meluncur dari pengeras suara yang dipasang di beberapa sudut lapangan. Suaranya berat, dalam, dan penuh dengan penekanan yang menggetarkan. Bagi penduduk Paris lainnya, mungkin itu hanyalah deretan silabel asing yang memecah kesunyian subuh. Namun bagi pria ini, setiap huruf yang terucap terasa seperti hantaman ombak yang menghancurkan dinding bendungan di dalam dadanya. Selama berbulan-bulan, ia hanya mendengar suara itu melalui earphone yang ia pasang rapat-rapat di telinganya saat berada di metro, atau dalam volume paling rendah dari speaker. Ponselnya di dalam apartemen agar tidak terdengar oleh tetangga sebelah. Ia selalu mendengar takbir dalam ketakutan, dalam persembunyian, dan dalam rasa bersalah yang tidak beralasan. Namun hari ini, di ruang publik, di bawah langit Prancis yang mulai membiru, suara itu berkumandang dengan bebas. Seolah-olah suara itu sedang memproklamirkan keberadaannya yang selama ini ia sangkal sendiri. Ia merasakan getaran suara itu merambat dari telinganya, turun ke tenggorokan yang tiba-tiba terasa kering, lalu menghunjam tepat di jantungnya. Pertahanan emosional yang ia bangun selama puluhan tahun sebagai pria Prancis yang logis, dingin, dan tertutup, tiba-tiba runtuh berkeping-keping. Matanya mulai panas.
Ia mencoba mengerjapkan mata, berusaha mempertahankan martabatnya sebagai pria dewasa di tengah keramaian, namun sia-sia. Setitik air mata jatuh, membasahi pipinya yang kedinginan, diikuti oleh bulir-bulir berikutnya yang tak terbendung. Ia melihat ke sekelilingnya dengan pandangan yang sedikit kabur oleh air mata. Di sana, ia menyaksikan sebuah fenomena yang selama ini hanya ia baca di buku-buku sosiologi tentang persaudaraan universal. Namun kini ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di sebelah kanannya, berdiri seorang pria tegap berwajah Afrika dengan jubah putih panjang yang kontras dengan warna kulitnya yang gelap. Di sebelah kirinya, seorang pemuda keturunan Arab dengan jaket denim modern sedang merapikan sajadahnya. Tak jauh dari sana, ia melihat sekelompok pria tua berwajah Asia Tengah dengan janggut putih panjang dan mata yang sipit penuh kedamaian. Dan di antara mereka, tersebar ratusan orang seperti dirinya, orang-orang berwajah Eropa, mualaf-mualaf baru yang mengenakan mantel wol atau kemeja rapi, yang tampak sama canggungnya namun sama terharunya. Mereka semua berbeda. Bahasa ibu mereka berbeda. Jalur hidup yang membawa mereka ke lapangan ini berbeda. Ada yang lahir dalam iman ini, ada yang menemukannya dalam pelarian, dan ada yang menemukannya dalam kesunyian apartemen sempit seperti dirinya. Namun, saat suara takbir itu berkumandang, semua perbedaan itu meluap seperti kabut yang tersapu matahari. Mereka memiliki satu ritme napas yang sama. Mereka menghadap ke arah yang sama. La ilaha illallahu wa Allahu akbar. Kalimat itu menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia merasa asing bukan karena lingkungan sekitarnya jahat, melainkan karena ia belum menemukan tempat di mana jiwanya bisa beristirahat tanpa topeng. Di lapangan ini, ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Ia tidak perlu berbohong tentang alasan ia tidak minum anggur atau mengapa ia bangun sebelum fajar. Di sini, ia adalah satu dari ribuan sel dalam satu tubuh yang besar. Ia melihat seorang mualaf lain, seorang wanita parubaya yang berdiri di area jamaah wanita tak jauh darinya. Wanita itu memegang ujung kerudungnya dengan tangan yang gemetar. Wajahnya basah kuyup oleh air mata saat ikut melafalkan takbir dengan suara lirih. Mereka tidak saling kenal, namun ia merasa memiliki ikatan batin yang lebih kuat dengan wanita itu daripada dengan rekan-rekan kantornya yang telah ia kenal selama 20 tahun. Mereka adalah saudara dalam pencarian, kawan dalam kesepian yang kini berakhir. Rasa haru itu semakin menjadi ketika ia melihat bagaimana orang-orang yang asli dari tradisi Islam menyambut orang-orang seperti dia. Seorang pria tua bermata hangat menghampirinya, melihat air matanya, lalu meletakkan tangan di pundaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria tua itu hanya mengangguk pelan, sebuah isyarat universal yang seolah berkata, "Aku tahu apa yang kau rasakan. Kau sudah sampai di rumah." Dinding ego pria itu benar-benar hancur. Ia yang selama ini merasa paling menderita dengan kesembunyiannya, kini menyadari bahwa ratusan mualaf di lapangan ini mungkin menanggung beban yang jauh lebih berat. Ada yang mungkin diusir keluarganya, ada yang kehilangan pekerjaan, atau ada yang harus berjuang melawan trauma masa lalu. Namun di lapangan ini, di bawah gema takbir yang megah, semua luka itu seolah dibalut oleh kain sutra kedamaian. Ia mulai ikut melafalkan takbir. Awalnya, suaranya hanya berupa bisikan yang tercekat di kerongkongan. Namun lama-kelamaan, ia menemukan keberaniannya. Ia membiarkan suaranya menyatu dengan ribuan suara lainnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Saat ia mengucapkan kalimat itu, ia merasa seolah-olah ia sedang melepaskan semua beban rahasia yang ia simpan di apartemennya. Ia melepaskan ketakutan akan penilaian tetangga, ketakutan akan sindiran kolega, dan ketakutan akan ketidakpastian masa depan. Suara takbir itu menjadi jembatan yang menghubungkan jiwanya yang terisolasi dengan semesta yang luas. Ia memandang menara Eiffel yang terlihat di kejauhan, berdiri tegak sebagai simbol kebanggaan Prancis. Dahulu, ia melihat menara itu sebagai simbol identitasnya. Namun sekarang, ia melihatnya dengan cara berbeda. Ia tetap mencintai kotanya. Ia tetap seorang pria Prancis. Namun kini ia memiliki dimensi lain yang membuatnya merasa lebih utuh. Islam tidak menghapus keprancisannya. Islam justru memberikan ruh pada identitas tersebut.
Di lapangan itu, ia melihat ratusan mualaf menangis terseduh-seduh. Itu bukan tangisan kesedihan. Itu adalah tangisan pelepasan. Tangisan seorang bayi yang baru lahir ke dunia yang penuh cahaya setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun berada dalam rahim kegelapan batin. Mereka menangis karena akhirnya mereka bisa mendengar nama Tuhan mereka diteriakkan dengan bangga di kota yang seringkali bersikap dingin terhadap agama. Ia teringat pada bab-bab hidupnya yang lalu. Hari-hari di mana ia merasa seperti robot yang bergerak tanpa tujuan. Malam-malam di mana ia menatap langit-langit apartemen dan bertanya, "Hanya inikah hidup?" Sekarang, jawaban itu datang bukan dalam bentuk penjelasan logika, melainkan dalam bentuk getaran suara takbir yang merasuk hingga ke sumsum tulangnya. Angin musim semi berembus pelan, membawa aroma rumput basah dan wangi parfum dari berbagai penjuru dunia yang bercampur di lapangan itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Dadanya yang tadi terasa sesak, kini terasa lapang, selapang lapangan tempat ia berdiri. Allahu Akbar. Sekali lagi, ia membiarkan air mata mengalir tanpa rasa malu. Di tengah ratusan mualaf yang juga sedang menangis, ia merasa sangat berdaya. Ia merasa sangat diterima. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang selalu merasa asing dalam keramaian, ini akhirnya merasa benar-benar pulang. Bukan ke sebuah bangunan, bukan ke sebuah alamat di peta Paris, melainkan pulang ke dalam sebuah dekapan iman yang tidak pernah membedakan asal-usul manusia. Ia pun bersiap untuk melangkah lebih dalam ke tengah lapangan, mencari tempat untuk membentangkan sajadahnya. Ia tidak lagi menundukkan kepala karena malu. Ia mendongak, menatap langit Paris yang kini telah sepenuhnya terang, siap untuk memulai sholat paling bersejarah dalam hidupnya. Suara takbir yang tadi membahana kini perlahan mereda, digantikan oleh kesibukan yang teratur. Di atas hamparan rumput hijau yang masih menyisakan sisa-sisa embun pagi, sebuah pemandangan ajaib mulai terbentuk. Seperti jutaan butir pasir yang ditarik oleh kekuatan magnet yang tak terlihat, ribuan orang di lapangan itu mulai bergerak, menyusun diri, dan merapatkan barisan. Inilah saat yang selama ini hanya ia saksikan melalui layar ponsel di apartemen sempitnya. Proses pembentukan syaf. Pria itu berdiri diam sejenak, memegang sajadah tipisnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia melihat orang-orang di sekelilingnya mulai saling memberi isyarat. Tidak ada instruktur dengan pengeras suara yang mengatur posisi berdiri mereka satu persatu. Namun entah bagaimana, barisan-barisan lurus mulai tercipta dengan sendirinya. Ia melangkah ragu ke arah salah satu barisan yang masih memiliki celah. "Silakan, saudaraku, masuklah di sini." Sebuah suara berat menyapanya. Ia menoleh. Seorang pria dengan janggut lebat dan mengenakan jubah abu-abu khas Afrika Utara menggeser posisinya, memberi ruang tepat di sampingnya. Tokoh utama kita mengangguk pelan, membentangkan sajadahnya, dan menempatkan kakinya di atas kain itu. Saat ia berdiri di sana, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami selama 50 tahun hidupnya di Paris. Di sebelah kanannya stans pria berjubah abu-abu tadi, yang dari guratan tangannya terlihat seperti seorang pekerja kasar yang terbiasa dengan beban berat. Di sebelah kirinya, berdiri seorang pemuda Kaukasia, mungkin seorang mualaf sepertinya, yang mengenakan setelan jas desainer mahal yang tampak sangat kontras dengan lingkungan lapangan terbuka. Ia melirik ke bawah, ke arah kaki-kaki yang berjejer. Di sana, di atas rumput yang sama, berdiri sepatu bot kulit yang sudah usang, sepatu pantofel mengkilap, dan sandal jepit sederhana. Namun, saat mereka merapatkan barisan, semua alas kaki itu berada di garis yang sama persis. Tidak ada yang lebih maju karena kekayaannya, tidak ada yang mundur karena kemiskinannya. Bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Sentuhan fisik itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh tubuhnya. Di masyarakat Prancis yang ia kenal, ruang pribadi adalah sesuatu yang suci. Orang-orang menjaga jarak di metro, di trotoar, bahkan di dalam lift. Namun di sini, bersentuhan bahu dengan orang asing bukanlah sebuah pelanggaran privasi. Itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah simbol dari ketiadaan sekat. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma tubuh yang beragam, wangi minyak kayu gaharu yang tajam, aroma sabun mandi yang segar, hingga bau keringat sisa perjalanan jauh.
semuanya bercampur menjadi satu aroma kemanusiaan yang jujur. Di barisan ini, ia tidak lagi merasa sebagai pria paruhbaya dari apartemen tua di arondisemen padat. Ia bukan lagi seorang akuntan, bukan lagi seorang warga negara kelas menengah, bukan lagi seorang mualaf yang perlu dikasihani. Ia adalah sebuah titik dalam garis yang tak berujung. Rapatkan syaf, luruskan barisan. Suara imam terdengar lamat-lamat dari depan, diterjemahkan oleh tindakan orang-orang di sekitarnya yang saling menarik bahu agar tidak ada celah tersisa. Ia merasakan bahu pria pekerja kasar di kanannya menempel mantap pada bahu kirinya. Ada kehangatan manusiawi yang mengalir lewat sentuhan itu. Ia merasa seolah-olah beban rahasia yang ia pikul selama berbulan-bulan di apartemennya kini dibagi rata ke seluruh barisan ini. Ia tidak perlu lagi menopang dunianya sendirian. Jika ia goyah, ada ribuan bahu yang akan menahannya agar tidak jatuh. Pikirannya melayang pada kehidupan sosialnya di luar lapangan ini. Di kantor, ada hierarki yang kaku. Di pesta-pesta makan malam, ada strata berdasarkan selera seni dan wawasan politik. Bahkan di supermarket, ada perbedaan antara mereka yang membeli barang bermerek dan mereka yang menghitung koin untuk sepotong roti. Namun di sini, di bawah langit Paris yang kian cerah, sistem kasta itu runtuh sepenuhnya. Ia melihat ke arah depan, ke arah ribuan punggung yang berjejer rapi. Ada hamparan warna kulit yang luar biasa, hitam legam, coklat zaitun, kuning langsat, hingga putih pucat seperti dirinya. Semua warna itu menyatu dalam satu harmoni yang indah, seperti tuts piano yang berbeda warna namun menghasilkan nada yang padu saat ditekan bersamaan. Rasa haru kembali menyeruak. Selama ini ia merasa asing karena ia berbeda dari mayoritas penduduk di lingkungannya. Namun di syaf ini, perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang dirayakan. Ia menyadari bahwa ia bukan bagian dari sebuah sekte kecil yang tertutup, melainkan bagian dari sebuah peradaban global yang melintasi batas-batas negara dan samudera. Ia teringat betapa ia sering merasa rendah diri karena bacaan sholatnya yang belum sempurna. Namun, saat ia berdiri di antara pria berjubah dan pemuda berjas itu, ia menyadari bahwa Tuhan tidak sedang melakukan audit terhadap kefasihan lidahnya. Tuhan sedang melihat kesungguhan hatinya untuk berdiri di barisan itu. Kehadirannya di sana adalah pernyataan bahwa ia mengakui ada sesuatu yang jauh lebih besar dari egonya, lebih besar dari karirnya, dan lebih besar dari ketakutan-ketakutannya. Ini bukan tentang aku, bisiknya dalam hati. Ini tentang kita. Kata kita terasa begitu manis di lidahnya. Selama berbulan-bulan, kata ganti yang ia gunakan hanya aku. Aku yang belajar sholat, aku yang bersembunyi, aku yang kesepian. Kini, dalam kepadatan syaf itu, identitas aku itu lebur. Ia merasa seperti setetes air yang akhirnya menemukan kembali samudera. Ia merasa aman. Ia merasa terlindungi oleh dinding-dinding manusia yang dibangun atas dasar iman, bukan atas dasar kepentingan. Seseorang di barisan depan sedikit terhuyung karena permukaan rumput yang tidak rata, dan dengan sigap, orang-orang di sampingnya menahan lengannya tanpa perlu diminta. Pemandangan kecil itu membuat matanya kembali berkaca-kaca. Inilah dunia yang ia rindukan. Sebuah dunia di mana manusia saling menjaga karena mereka bersaudara di hadapan Sang Pencipta, bukan karena mereka memiliki kontrak hukum atau kepentingan bisnis. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan kulitnya merasakan gesekan kain mantelnya dengan kain jubah pria di sebelahnya. Ia merasa sangat kecil di tengah ribuan orang ini, namun di saat yang sama, ia merasa sangat berharga. Ia kecil karena ia hanyalah satu sel, namun ia berharga karena tanpa dirinya, barisan ini akan memiliki satu celah kecil yang tidak sempurna. Kegelisahan tentang, apakah aku akan melakukan gerakan yang salah, perlahan sirna. Ia tahu bahwa ia hanya perlu mengikuti irama barisan ini. Jika ribuan orang ini bergerak, ia akan bergerak. Jika mereka diam, ia akan diam. Ia tidak lagi memimpin dirinya sendiri. Ia membiarkan dirinya dibimbing oleh energi kolektif yang luar biasa ini. Saat itu, ia menyadari sebuah kebenaran inspiratif yang mengubah cara pandangnya, bahwa kesetaraan sejati hanya bisa dicapai ketika manusia menundukkan kepalanya kepada sesuatu yang lebih tinggi.
Di lapangan ini, tidak ada yang merasa lebih hebat karena semua orang sedang bersiap untuk bersujud. Kesombongan tidak memiliki tempat di dalam syaf yang rapat. Angin pagi berembus lagi, kali ini membawa harum tanah yang tersiram sinar matahari. Ia berdiri tegak, membusungkan dadanya yang kini terasa lapang. Ketakutan akan stigma, ketakutan akan penilaian orang Prancis lainnya yang mungkin lewat di trotoar sana, tiba-tiba terasa sangat sepele. Apa artinya pandangan manusia dibandingkan dengan keagungan momen di mana ribuan jiwa bersatu dalam satu frekuensi kedamaian? Ia merasakan tangan pria di sebelahnya tak sengaja menyentuh tangannya saat mereka bersiap memulai. Pria itu menoleh sejenak, memberikan senyum tulus yang memperlihatkan kerutan di sudut matanya, sebuah senyum yang seolah berkata, "Kita di sini bersama-sama." Tokoh utama kita membalas senyum itu dengan mata yang basah. Ia siap. Barisan telah lurus. Syaf telah rapat. Dinding batinnya telah runtuh sepenuhnya, digantikan oleh jalinan persaudaraan yang tak terlihat namun terasa lebih nyata daripada beton bangunan di Paris. Ia bukan lagi seorang individu yang terisolasi di apartemen lantai atas. Ia adalah bagian dari tubuh yang besar, yang siap untuk merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud, demi mencapai derajat setinggi-tingginya sebagai manusia. Suasana lapangan yang tadinya dipenuhi gumam takbir dan gesekan kain sajadah tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang sakral. Ribuan orang berdiri tegak, mematung seperti pilar-pilar iman di atas hamparan hijau. Pria itu menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang sejuk memenuhi rongga dadanya, membawa aroma tanah basah dan harapan. Di depannya, punggung-punggung jamaah membentuk barisan yang sangat lurus. Sebuah pemandangan yang menggetarkan akal sehatnya yang terbiasa dengan ketidakteraturan dunia. Lalu, suara imam bergema melalui pengeras suara, memecah kesunyian dengan wibawa yang lembut namun bertenaga. Allahu Akbar. Ia mengangkat kedua tangannya ke samping telinga. Gerakan itu terasa berbeda dari biasanya. Jika di apartemennya gerakan ini terasa seperti persembunyian, di sini, di bawah langit Paris yang terbuka, gerakan itu terasa seperti pelepasan belenggu. Ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di depan dada, mendekap detak jantungnya yang berdegup kencang. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan suara bacaan imam yang merdu mengalir masuk ke dalam jiwanya. Meskipun ia belum memahami setiap kosakata bahasa Arab yang dilantunkan, getaran frekuensi ayat-ayat itu seolah menerjemahkan dirinya sendiri langsung ke dalam sanubarinya. Ia merasa ayat-ayat itu sedang bercerita tentang kasih sayang, tentang kepulangan, dan tentang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hambanya yang mencari. Rukuk dilakukan dengan hikmat. Ribuan punggung membungkuk serentak, menciptakan gelombang manusia yang tunduk. Tokoh utama kita merasakan punggungnya lurus. Matanya menatap titik sujud di sajadah tipisnya. Ia merasa sangat kecil, namun tidak merasa hina. Ia merasa kecil di hadapan keagungan yang tak terbatas. Dan itu adalah perasaan paling membebaskan yang pernah ia alami. Di dunia luar, ia harus selalu tampak besar, hebat, dan mandiri. Di sini, ia diizinkan untuk menjadi lemah di hadapan Sang Pencipta. Namun, momen puncak itu tiba saat instruksi selanjutnya bergema. Allahu Akbar. Ia turun perlahan, berlutut di atas rumput yang empuk, lalu meletakkan kedua telapak tangannya, dan akhirnya, untuk pertama kalinya di ruang publik, ia menyentuhkan dahinya ke bumi. Sensasi itu luar biasa. Dinginnya embun yang masih menempel di rumput meresap melalui kain sajadahnya, menyentuh kulit keningnya. Di titik itulah, saat kepalanya berada lebih rendah dari jantungnya, seluruh beban hidupnya seolah tumpah ke bumi. Ia teringat akan malam-malam sepi di apartemennya saat ia menangis sendirian, teringat akan rasa takutnya saat pertama kali membaca syahadat, dan teringat akan keraguannya apakah ia akan pernah diterima. Dalam sujud itu, ia merasakan kedamaian yang melampaui segala logika manusia. Itu bukan sekadar ketenangan pikiran, melainkan ketenangan ruhani yang selama puluhan tahun ia cari di dalam buku-buku filsafat, di dalam prestasi kerja, dan di dalam gemerlap kota Paris, namun tak pernah ia temukan. Di atas rumput lapangan pinggiran kota ini, ia menemukannya. Ia merasa seolah-olah bumi sedang memeluknya, dan langit sedang menaunginya dengan kasih sayang yang tak bersyarat.
Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Bisiknya terbata-bata. Saat ia sedang tenggelam dalam samudera kedamaian itu, sebuah suara mulai menyusup ke indera pendengarannya. Bukan suara kendaraan, bukan suara angin, melainkan suara isak tangis. Awalnya pelan, hampir seperti desiran angin di sela daun. Isakan itu datang dari pria di samping kirinya, pemuda mualaf yang tadi mengenakan jas desainer. Isakan yang tertahan, namun penuh dengan emosi yang meluap. Tak lama kemudian, isakan lain terdengar dari barisan di belakangnya. Lalu dari samping kanannya, suara tangisan itu mulai bersahutan, menyebar seperti gelombang di permukaan air. Itu bukan tangisan duka nestapa. Itu adalah tangisan manusia yang baru saja menemukan jalan pulang setelah tersesat di gurun pasir yang sangat luas selama bertahun-tahun. Tokoh utama kita pun tak kuasa menahan bendungan di matanya. Air matanya mengalir deras, membasahi kain sajadahnya. Ia menangis karena rasa syukur yang tak terlukiskan. Ia menangis karena menyadari bahwa ratusan mualaf di sekelilingnya sedang merasakan hal yang sama persis. Mereka semua adalah orang-orang yang terlahir kembali dalam kepayahan, yang seringkali harus mengorbankan hubungan keluarga atau status sosial demi iman ini. Dan dalam sujud massal ini, mereka semua melepaskan rasa sakit itu bersama-sama. Tangisan kolektif itu menjadi sebuah simfoni kejujuran. Di tengah kota yang sangat menghargai rasionalitas dan kontrol emosi, ratusan pria dan wanita ini menangis tanpa rasa malu. Mereka menangis karena akhirnya mereka menemukan rumah spiritual yang tidak menuntut mereka untuk menjadi sempurna, melainkan hanya menuntut mereka untuk menjadi tulus. Ia merasa seolah-olah setiap isak tangis yang terdengar adalah sebuah beban yang terangkat dari pundak kolektif mereka. Pria di sampingnya sesekali tersedak dalam tangisnya saat duduk di antara dua sujud. Dan tokoh utama kita merasakan empati yang begitu dalam hingga dadanya ikut terasa sesak. Mereka tidak saling mengenal nama, tidak tahu latar belakang masing-masing. Namun dalam sholat ini, mereka berbagi rahasia yang paling dalam, bahwa mereka semua adalah pengembara yang haus akan cinta Tuhan. Saat sujud kedua di rakaat terakhir, tangisan itu semakin menjadi. Bagi banyak mualaf di sana, ini adalah momen validasi. Sujud ini adalah bukti bahwa mereka bukan lagi individu yang terasing di kamar-kamar gelap. Mereka adalah bagian dari komunitas global yang besar. Mereka adalah saudara. Ia membiarkan dahinya berlama-lama di atas sajadah. Ia ingin mengabadikan perasaan ini selamanya. Ia ingin membawa kedamaian ini kembali ke apartemennya, ke kantornya, dan ke setiap sudut jalan di Paris. Ia menyadari bahwa pencariannya telah berakhir. Ia tidak perlu lagi mencari makna hidup di tempat lain, karena makna itu ada di sini, dalam ketundukan yang total. Ketika imam mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullah." Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Wajah-wajah di sekelilingnya tampak basah oleh air mata, namun mata mereka memancarkan cahaya yang berbeda. Itu adalah cahaya kelegaan. Pria pekerja kasar di kanannya menghapus air mata dengan lengan bajunya, lalu menatapnya dengan pandangan yang sangat dalam. Mereka berdua terdiam, namun dalam diam itu ada dialog ruhani yang sangat kuat. Mereka berdua tahu bahwa mereka baru saja melewati sebuah gerbang api menuju oase yang tenang. Tokoh utama kita duduk bersila setelah sholat selesai, mendengarkan khutbah yang disampaikan dalam bahasa Prancis yang sangat menyentuh. Ia melihat ke arah barisan mualaf lainnya. Ada yang masih menundukkan kepala, ada yang merangkul lututnya sambil terisak pelan, dan ada yang menatap langit dengan senyum yang sangat lebar meskipun pipinya masih basah. Rasa syukur itu menyelimutinya seperti jubah yang hangat. Ia merasa sangat beruntung. Ia merasa dicintai. Inspirasi yang ia dapatkan hari ini bukan berasal dari kata-kata yang rumit, melainkan dari tindakan sederhana menyentuhkan dahi ke bumi bersama ribuan orang lainnya. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak selalu ditemukan dalam keriuhan debat, melainkan seringkali ditemukan dalam kesunyian sujud yang jujur. Hari ini, di lapangan terbuka di Paris, ia tidak hanya melakukan sholat. Ia sedang merayakan kemerdekaan jiwanya. Ia sedang memproklamirkan bahwa ia telah menemukan rumah yang selama ini ia rindukan.
Dan saat ia melihat ke sekeliling, ia tahu bahwa ratusan air mata yang jatuh ke rumput hari ini akan menjadi benih bagi ketabahan mereka di hari-hari mendatang. Ia menarik napas panjang, membiarkan kedamaian itu mengendap di dasar hatinya. Ia siap menghadapi dunia lagi, namun kali ini dengan identitas yang kokoh dan hati yang telah dibasuh oleh air mata syukur. Ia bukan lagi pria yang kesepian. Ia adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang sujud pada Tuhan yang sama, di bawah langit yang sama, dengan cinta yang sama. Gema salam terakhir sang imam masih menyisakan getaran halus di udara lapangan yang kini bermandikan cahaya matahari pagi. Pria itu tetap duduk bersimpuh di atas sajadah tipisnya, membiarkan jemarinya menyentuh permukaan kain yang masih menyisakan kehangatan dari keningnya. Dadanya terasa ringan, seolah beban bertonton yang selama ini ia pikul di lorong-lorong gelap apartemennya telah menguap bersama embun musim semi. Suasana yang tadinya hening dan penuh isak tangis tiba-tiba berubah menjadi gelombang energi yang meledak-ledak. Orang-orang mulai bangkit, namun mereka tidak bergegas pergi. Sebaliknya, mereka mulai saling menoleh, mencari mata orang-orang di sebelah mereka. Pria itu mendongak, matanya yang sembab masih menyisakan gurat kemerahan. Sebelum ia sempat melipat sajadahnya, pria tegap berwajah Afrika Utara yang tadi berdiri kokoh di sebelah kanannya berbalik ke arahnya. Pria itu memiliki tangan yang besar dan kasar, namun gerakannya sangat lembut saat ia mengulurkan tangan. "Eid Mubarak, saudaraku," ucap pria itu dengan aksen yang kental namun hangat. Tokoh utama kita menyambut tangan itu. Genggamannya erat. Sebuah genggaman yang tidak hanya menghubungkan dua telapak tangan, tetapi dua jiwa yang baru saja bersujud pada Tuhan yang sama. Belum sempat ia menjawab, pria itu menariknya ke dalam sebuah pelukan yang mantap. Dekapan itu terasa begitu jujur. Di Paris, pelukan biasanya adalah sesuatu yang intim, hanya dibagikan kepada keluarga atau kawan lama. Namun di sini, ia dipeluk oleh seseorang yang namanya pun tidak ia ketahui. Ia merasakan detak jantung pria itu, sebuah ritme kehidupan yang sama dengan miliknya. Tidak ada pertanyaan tentang dari mana ia berasal, apa pekerjaannya, atau sudah berapa lama ia mengenal Islam. Di lapangan ini, satu-satunya kartu identitas yang berlaku adalah keimanan yang terpancar dari wajah-wajah lelah namun bahagia. "Eid Mubarak," balas tokoh utama kita. Suaranya kini terdengar mantap, tidak lagi berupa bisikan ketakutan. Setelah pria itu melepaskannya, muncul lagi seorang pemuda, mungkin salah satu dari ratusan mualaf yang tadi menangis bersamanya. Pemuda itu memiliki mata yang berbinar dan langsung memeluknya tanpa ragu. "Kita berhasil sampai di sini," bisik pemuda itu pelan. Tokoh utama kita mengangguk. Tenggorokannya kembali terasa sesak oleh rasa haru. Ia menyadari sesuatu yang sangat mendasar. Identitas lamanya sebagai pria asing yang kesepian, kini telah melebur. Di dunia luar, ia mungkin dipandang sebagai orang asing karena keyakinannya. Namun di sini, ia justru menemukan keluarga yang lebih luas dari sekadar ikatan darah. Ia tidak lagi perlu merasa perlu menjelaskan mengapa ia berada di sini. Keberadaannya di tengah ribuan orang ini adalah penjelasan itu sendiri. Ia mulai melangkah perlahan melintasi lapangan, melewati ratusan orang yang sedang melakukan ritual yang sama, bersalaman, berpelukan, dan bertukar senyum. Ia melihat seorang pria tua dengan kursi roda dipeluk oleh sekelompok pemuda dengan penuh hormat. Ia melihat anak-anak kecil berlarian di antara syaf yang mulai bubar, membagikan kurma atau permen kepada siapapun yang mereka temui. Setiap kali matanya bertemu dengan mata orang lain, ia menerima senyuman. Bukan senyuman formalitas yang biasa ia temui di kafe-kafe mewah Paris, melainkan senyuman yang tembus hingga ke dasar hati. Ia dihampiri oleh seorang pria parubaya mengenakan jas rapi, sosok yang tampak seperti seorang profesor atau pejabat ban. Pria itu menjabat tangannya dengan hangat. "Selamat Hari Raya. Semoga kedamaian selalu bersamamu," ucap pria berjas itu. Tokoh utama kita terpaku sejenak. Jika mereka bertemu di jalanan pusat kota Paris, mungkin mereka hanya akan saling melewati tanpa menoleh. Namun di sini, sekat-sekat kelas sosial itu telah runtuh. Tidak ada profesor, tidak ada buruh, tidak ada mualaf baru, tidak ada muslim keturunan.
Yang ada hanyalah manusia-manusia yang sedang merayakan kemenangan atas ego mereka masing-masing. Ia merasa seolah-olah kulit lamanya yang kaku dan penuh prasangka telah mengelupas, digantikan oleh lapisan baru yang lebih peka terhadap cinta kasih. Selama berbulan-bulan di apartemennya, ia menganggap status mualafnya adalah sebuah hambatan, sebuah rahasia yang membebani. Namun sekarang, ia menyadari bahwa status itu justru menjadi kunci yang membuka pintu menuju persaudaraan yang tulus ini. "Saudaraku, ambillah ini." Seorang wanita tua dengan kerudung sederhana mendekatinya, menyodorkan sebuah bungkusan kecil berisi kue tradisional. "Terima kasih, Madam," jawabnya dengan sopan. "Jangan panggil Madam. Di sini kita semua adalah keluarga." Wanita itu tersenyum lembut sebelum melanjutkan perjalanannya menyapa jamaah lain. Kata "keluarga" itu bergema di kepalanya. Ia teringat kembali pada hari-hari di mana ia merasa seperti penyelam di dasar laut, indah namun terisolasi. Sekarang, ia merasa seperti seseorang yang baru saja muncul ke permukaan dan disambut oleh ribuan tangan yang siap membantunya bernapas. Ia melihat ke arah mualaf-mualaf lain yang tadi berjalan bersamanya di awal. Banyak dari mereka yang kini sedang dikelilingi oleh jamaah lain, diajak bicara, atau sekadar ditepuk pundaknya. Tidak ada yang bertanya, "Kapan kamu masuk Islam?" Atau, "Apakah kamu sudah bisa membaca Al-Quran?" Yang ada hanyalah penerimaan total. Penerimaan yang selama ini ia sangka mustahil ia dapatkan tanpa harus mengubah warna kulit atau budayanya. Inspirasi itu datang begitu kuat, bahwa persaudaraan yang sejati tidak membutuhkan latar belakang yang sama, melainkan tujuan yang sama. Lapangan ini telah menjadi laboratorium kemanusiaan di mana semua unsur yang berbeda disatukan oleh satu reaksi kimia yang bernama kasih sayang Tuhan. Ia merasa identitasnya sebagai warga Paris tidak hilang, namun kini identitas itu diperkaya oleh nilai-nilai universal yang melampaui batas negara. Ia tetap mencintai bahasa Prancisnya, ia tetap mencintai arsitektur kotanya, namun kini ia memiliki ruh yang memberinya makna mengapa ia harus mencintai sesamanya. Seorang pria muda dari etnis yang berbeda tiba-tiba menepuk pundaknya dari belakang. "Senang melihatmu di sini, saudaraku. Jangan pernah merasa sendirian lagi, ya." Tokoh utama kita hanya bisa mengangguk. Bibirnya tersenyum namun air matanya kembali mengalir sedikit. Kalimat itu, "Jangan pernah merasa sendirian lagi," adalah kalimat yang paling ingin ia dengar selama setahun terakhir ini. Kalimat itu meruntuhkan sisa-sisa tembok pertahanan di hatinya. Ia berjalan menuju tepi lapangan, memegang bungkusan kue dari wanita tua tadi seperti memegang harta karun. Ia menoleh ke belakang, menatap lautan manusia yang masih saling berpelukan di bawah sinar matahari yang kian terik. Ia menyadari bahwa memeluk Islam di Prancis memang sebuah tantangan, namun ia juga menyadari bahwa ia telah memenangkan tantangan itu. Bukan dengan cara melawan, tapi dengan cara merundukkan hati. Rasa asing yang ia bawa dari apartemennya tadi pagi kini telah sirna sepenuhnya. Ia merasa memiliki hak yang sama untuk berdiri di tanah ini, untuk bernapas di udara ini, dan untuk mencintai Tuhan dengan caranya sendiri. Persaudaraan tanpa nama yang ia alami hari ini memberinya kekuatan baru untuk menghadapi hari esok. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi sekadar angka dalam data kependudukan Paris. Ia adalah seorang saudara, seorang sahabat, dan seorang manusia yang telah menemukan rumahnya di tengah-tengah ribuan orang asing yang kini ia sebut sebagai keluarga. Momen-momen dekapan tanpa nama itu akan ia simpan selamanya dalam memori terdalamnya. Setiap kali ia merasa kesepian di masa depan, ia hanya perlu mengingat hangatnya pelukan pria pekerja kasar itu, atau tulusnya senyum wanita tua penyedia kue. Ia menyadari bahwa identitas yang paling berharga bukanlah nama yang tertera di paspor, melainkan bagaimana ia bisa diterima dan menerima orang lain dalam satu ikatan cinta yang suci. Ia pun bersiap untuk meninggalkan lapangan. Namun kali ini ia tidak berjalan dengan kepala menunduk. Ia berjalan dengan dada tegak, siap menyongsong dunia luar sebagai pribadi yang utuh, yang telah dibaptis oleh air mata syukur dan dekapan persaudaraan yang tulus di hari kemenangan ini. Matahari kini telah memanjat tinggi di langit Paris, mengusir sisa-sisa kabut pagi dan menggantinya dengan cahaya keemasan yang jernih.
Pria itu melangkah keluar dari gerbang lapangan, meninggalkan keriuhan tawa dan pelukan persaudaraan yang masih membekas hangat di sekujur tubuhnya. Ia berjalan menyusuri trotoar yang mulai dipadati oleh warga kota yang baru saja memulai aktivitas akhir pekan mereka. Namun, ada yang berbeda dari cara kakinya menapak di atas aspal. Jika pagi tadi ia melangkah dengan keraguan yang berat, seolah setiap jengkal jalanan adalah medan ranjau penilaian sosial, kini langkahnya terasa ringan, hampir seperti melayang. Beban tak kasat mata yang selama berbulan-bulan ini ia pikul di pundaknya, beban berupa ketakutan, rasa asing, dan isolasi diri, telah tertinggal di rumput lapangan tempat ia bersujud tadi. Ia merasa seolah-olah baru saja melepaskan mantel besi yang karat dan menggantinya dengan jubah cahaya yang sejuk. Ia melewati sebuah kafe di pinggir jalan di mana orang-orang duduk santai menyesap kopi dan membaca surat kabar. Dahulu, ia akan menundukkan kepala saat melewati kerumunan seperti ini, takut jika identitas barunya terpancar dari sorot matanya yang gelisah. Namun sekarang, ia justru mendongak. Ia menatap menara Eiffel yang berdiri megah di kejauhan, perak berkilau di bawah sengatan matahari. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu memilih antara menjadi warga Paris atau menjadi seorang Muslim. Keduanya adalah bagian dari dirinya, seperti warna dan bentuk pada sebuah lukisan yang sama. Ia merogoh saku mantelnya, menyentuh bungkusan kue tradisional pemberian wanita tua di lapangan tadi. Sentuhan itu mengingatkannya pada dekapan-dekapan tanpa nama yang ia terima. Ia tersenyum kecil. Paris yang selama ini ia anggap sebagai labirin beton yang dingin dan acuh tak acuh, tiba-tiba terasa lebih bersahabat. Ia menyadari bahwa di balik pintu-pintu apartemen yang tertutup dan di balik wajah-wajah sibuk yang ia temui di metro, ada ribuan jiwa yang mungkin sedang mencari hal yang sama, kedamaian dan penerimaan. Saat ia menuruni tangga stasiun metro untuk perjalanan pulang, ia berpapasan dengan seorang pria parubaya lainnya yang sedang terburu-buru. Secara tak sengaja, bahu mereka bersenggolan. "Maafkan saya, Monsieur," ucap pria itu dengan cepat. Tokoh utama kita tersenyum tulus. Sebuah senyum yang benar-benar sampai ke matanya. "Tidak apa-apa. Selamat siang. Semoga harimu menyenangkan." Pria itu tampak sedikit terkejut dengan keramahan yang begitu hangat dari seorang asing di pagi hari. Namun ia membalas senyuman itu sebelum berlalu. Momen kecil itu menjadi bukti bagi tokoh utama kita bahwa dunia tidaklah semenakutkan yang ia bayangkan di dalam kamarnya yang sunyi. Ia menyadari bahwa rasa takutnya selama ini adalah penjara yang ia bangun sendiri. Di dalam kereta yang melaju menuju pusat kota, ia duduk dengan tenang. Ia melihat pantulan wajahnya di jendela kereta saat melewati terowongan yang gelap. Wajah itu tampak lebih cerah. Gurat-gurat kelelahan batin di sudut matanya seolah telah tersapu oleh air mata sujud tadi. Ia bukan lagi pria yang bersembunyi. Ia adalah pria yang telah menemukan akarnya di bumi dan dahan-dahannya di langit. Ia teringat kembali pada ratusan mualaf yang menangis bersamanya di lapangan. Ia membayangkan mereka sekarang, mungkin sedang berjalan pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang sama. Mereka tersebar di seluruh penjuru kota ini, di Saint-Denis, di Marais, di Montmartre. Mereka adalah benih-benih kedamaian yang baru saja disemai. Ia menyadari bahwa meski ia tinggal sendirian di apartemennya, ia adalah bagian dari jalinan saraf yang luas yang membentang di seluruh kota ini. Ia tidak akan pernah benar-benar sendirian lagi. Setibanya di depan bangunan apartemen tuanya, ia tidak langsung masuk. Ia berdiri sejenak, menatap fasad batu yang tua dan jendela-jendela sempit yang berjejer. Ia teringat betapa ia sering merasa tercekik di dalam sana. Namun sekarang, apartemen itu bukan lagi penjara bawah tanah tempat ia menyembunyikan imannya. Apartemen itu adalah tempat sucinya, oase pribadinya di tengah gurun kota besar. Ia melangkah naik, menaiki tangga kayu yang berderit satu persatu. Saat sampai di lantai atas, ia berpapasan dengan tetangganya, seorang wanita tua yang biasanya hanya ia sapa dengan anggukan kaku. "Oh, selamat siang," sapa wanita itu, matanya melirik kemeja putih bersih yang dikenakan tokoh utama kita di balik mantelnya yang terbuka. "Anda tampak sangat rapi hari ini. Ada acara istimewa." Tokoh utama kita berhenti sejenak. Jantungnya berdegup. Namun kali ini bukan karena takut,
melainkan karena rasa percaya diri yang baru. Ya, Madam, hari ini adalah hari raya bagi saya. Hari kemenangan. Wanita tua itu menaikkan alisnya, tampak sedikit bingung namun kemudian tersenyum ramah. Ah, begitu? Kalau begitu, selamat untuk Anda. Terima kasih, Madam, jawabnya dengan mantap sebelum membuka pintu apartemennya. Ia masuk ke dalam ruangan sempit itu. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kecil, menyinari debu-debu yang menari di udara. Ia meletakkan tasnya, melepaskan mantel wolnya, dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap sajadah tipis yang masih tergeletak di lantai, bekas ia sholat subuh tadi pagi. Apartemen itu masih sama sempitnya. Gajinya tetap sama. Tantangan hidup di kota besar tetap ada. Namun, pria yang duduk di sana telah berubah sepenuhnya. Rasa percaya diri yang ia rasakan bukan berasal dari kehebatan dirinya, melainkan dari kesadarannya akan kehadiran Tuhan yang selalu menyertainya. Ia tidak lagi butuh pengakuan dari seluruh penduduk Paris untuk merasa berharga. Ia sudah cukup merasa berharga dalam pandangan penciptanya. Ia mengambil buku panduan doanya, namun kali ini ia tidak membacanya dengan rasa cemas akan salah pelafalan. Ia membacanya dengan rasa cinta. Ia menyadari bahwa perjalanannya sebagai mualaf baru saja dimulai. Bab kesunyian telah berakhir, dan kini bab pengabdian dan keberanian telah terbuka. Ia berencana, mulai esok ia tidak akan lagi sholat di kamar mandi kantor. Ia akan mencari sudut yang tenang, atau bahkan mengajak bicara rekan kerjanya dengan jujur jika mereka bertanya. Ia tidak akan lagi menjadi bayangan yang ketakutan. Ia akan menjadi cahaya kecil, sekecil apapun itu, yang menyinari lingkungannya dengan akhlak yang baik dan ketulusan hati. Sore pun tiba, langit Paris berubah warna menjadi jingga kemerahan. Pria itu berdiri di dekat jendelanya, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Ia merasa sangat damai. Di tengah jutaan manusia yang berdesakan di kota mode ini, ia telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Rumah itu bukan terbuat dari batu atau bata, melainkan dari sujud, doa, dan persaudaraan yang tulus. Kisah haru ratusan mualaf di lapangan tadi pagi telah menjadi bahan bakar bagi jiwanya. Ia tahu, di suatu tempat di kota ini, saudara-saudaranya yang baru juga sedang menatap langit yang sama, merasakan kedamaian yang sama. Mereka adalah keluarga tanpa nama, namun memiliki ikatan yang lebih kuat dari baja. Pria itu menarik napas panjang, menutup matanya sejenak, dan membisikkan rasa syukur yang paling dalam. Terima kasih, ucapnya lirih ke arah langit. Ia pun melangkah menuju meja kecilnya, menyalakan lampu, dan mulai menuliskan catatan harian tentang hari yang luar biasa ini. Ia ingin mengenangnya selamanya, hari di mana air mata mualaf di bawah langit Prancis meruntuhkan semua dinding kesunyiannya, dan hari di mana ia akhirnya benar-benar berani untuk hidup sebagai dirinya yang sejati. Fajar baru telah menyingsing di dalam hatinya, dan sejak hari ini, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah berjalan sendirian lagi di jalanan Paris yang ramai. Karena dimanapun ia berada, Tuhan selalu bersamanya, dan dimanapun ia melangkah, ia membawa doa dari ratusan saudara yang bersujud bersamanya di atas rumput musim semi yang basah.